Anunya. Kamu datang di mulut para penitia ini datangi besaran harinya hari internasional. Gue ini CNN gitu. Baik. Mas Barawit tadi. Raden, nggak tarik ini kasihin. Wiris. Suruh pakai ini. Jangan aja lah kamu sering rumah ya. Lumayan. 50 banyak. Laila
Pas lagi rajak itu temen pada mental itu bang dapat dari nasional apa turun dulu, benar lihat aja turun dulu. Allahumma salli wa sallim wa zid Hadirin dibawa untuk berdiri sejenak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
الله توسلنا ببسم الله وبالحدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالحدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Ikraman wa ta'ziman lakum wa li jami'il hadirin wal musyahidin fi hadzal maqamis sarif bi kalimatis salam wal barakah. Assalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, malam ini kita niat ngaji. Kemasannya mau'idatul hasanah. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita mendapatkan tempat yang spesial di hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin wal ulama'il musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nakhusan ila awliyaillahi fi hadzal zaman wa nakhusan ila ruhi awliyaillahi fi hadzal makan wa nakhusan ila syaikhina al-kiram Kyai Haji Taufiqul Hakim wa dzurriyyatihi wa ma'amudihi wa nakhusan ila ruhi abinal kiram Kyai Haji wa nakhusan ila kulluhum masyarakat Pulau Sibisi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahi alhamdulillahilladzi azhara lana thamara rawdi min kimami wa asbagha alaina bifadlihil malabisa in'ami
wa bassarana min syar'ihi bihalalihi wa haramihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi mu'jizatihil 'izam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha haqqa tuqatih. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun wa idza matu intahabu. Yang saya hormati serta saya muliakan para alimil ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid wal asatidah, guru kita bersama, orang tua kita bersama, yakni Abah Mukhtar. Kita doakan sama-sama semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah luaskan rizkinya, amin. Allah berikan umur yang barokah dan manfaat, amin. Tak lupa yang saya hormati serta saya muliakan tokoh masyarakat Abah Akhyar. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau senantiasa dilimpahkan umur yang barokah dan juga manfaat. Tak lupa yang saya ta'zimi Kepala Desa Tejang Pulau Sibesi, Abah Sarmani. Kita doakan, Bu, jadi kepala desa itu berat atau enteng? Berat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran dalam mengemban amanah. Amin Allahumma amin. Sehingga bisa membawa desa Tejang Pulau Sibesi desa yang maju. Amin ya rabbal alamin. Ketua Panitia Pelaksanaan Isra wal Mi'raj di Desa Tejang Pulau Sibesi, Kang Ustadz Hendrik, yang sudah luar biasa mengkonsep, meracik acara ini agar supaya benar-benar dapat khidmat. Insya Allah semua yang beliau lakukan akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ketua Karang Taruna, aparatur Desa Tejang Pulau Sibesi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, fa insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan tempat yang spesial di hati Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kenal saya, ibu-ibu? Pengen kenalan nggak? Pengen kenalan? Ada yang pengen ngambil mantu nggak? Ada yang pengen ngambil mantu? Wih, udah banyak yang daftar, alhamdulillah. Boleh saya kenalan, boleh? Nama saya Muhitul Ulum. Saya tinggal di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah, saya lahir, besar, nyari makan, hidup di Kalianda. Saya SD-nya di SDN 1 Kalianda, SMP-nya di SMPN 1 Kalianda.
SMA-nya saya diminta oleh almarhum orang tua saya untuk belajar di pondok, tepatnya di Jepara, Jawa Tengah, Pondok Pesantren Darul Falah, pimpinan Al-Mukarram Syekhuna wa Murabbi Ruhina Abah Kiai Haji Taufikul Hakim. Dan alhamdulillah saya di malam ini bisa bertemu dengan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak di Desa Tejang, Pulau Sibesi. Saya pertama menginjakan kaki di Pulau Sibesi itu kurang lebih tahun 2014-2015. Karena waktu itu ada libur kuliah, saya dan kawan-kawan menyempatkan untuk hadir dan berlibur di Pulau Sibesi. Alhamdulillah itu pertama kali saya ke Pulau Sibesi. Dan sekarang saya menginjakan kaki di pulau ini sudah yang kurang lebih 6 atau 7 kali. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cukup perkenalannya cukup? Nah ini yang paling penting. Yang mau saya diambil mantu, alhamdulillah. Saya sudah punya istri baru satu. Tadi yang mengambil mantu masih ada yang minat? Oh masih ada ternyata. Alhamdulillah. Saya istri masih satu, alhamdulillah anak sudah 2. Anak sudah 2. Datang tadi saya kurang lebih jam 4:30, sambutannya Masya Allah wa Subhanallah, luar biasa sekali. Maka saya tadi berpikir, masyarakat Pulau Sibesi begitu cintanya kepada ulama, begitu cintanya kepada kiai, begitu cintanya kepada para pemuka agama, tokoh agama. Insya Allah saya doakan, tidak ibu, anak ibu, atau cucu ibu, cicit ibu kelak akan menjadi ulama besar. Amin Allahumma amin. Cukup perkenalannya cukup? Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja yang menguasai segala macam kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa. Yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ada. Yang ada selain Allah tiada. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha wujud. Yang wujud selain Allah tidak ada. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal. Yang kekal selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan wujudnya Allah, adanya Allah, dan kekalnya Allah itu abadi. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kedekatan hamba itu dengannya tidak akan mengurangi keagungan di sisinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana jauhnya seorang hamba dengannya tidak akan membuat penghalang hamba tersebut dengannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala manusia dari awal zaman sampai akhir zaman berbuat kebaikan, maka tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala manusia dari awal zaman sampai
akhir zaman berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat khilaf, berbuat salah, akan mengurangi keagungan di sisinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di malam yang penuh rahmat ini, di malam yang penuh maghfirah ini, di malam yang penuh pengampunan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan pandangan maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah, orang-orang yang hadir di majlis-majlis ilmu, sebelum telapak kakinya sampai ke rumah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum-sebelumnya. Amin Allahumma amin. Kenapa saudara? Kenapa Allah begitu menyayangi kita? Tidak lain dan tidak bukan karena kita adalah umat daripada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling dicintai Nabi, umat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad, sebab keagungan Kanjeng Nabi Muhammad, sebab anugerah Kanjeng Nabi Muhammad, maka kaki kita diringankan untuk hadir dalam acara Isra wal Mi'raj dalam rangka mengagungkan, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Maka hendaknya kita semua, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya lah kita semua untuk senantiasa bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Ada satu ibadah, ibu-ibu, halo? Halo? Ada satu ibadah yang Allah perintahkan tapi Allah juga melakukan. Apa itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Ibadah yang Allah perintahkan kemudian Allah pula melakukan, yakni berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaannya, apa perbedaan makna salawat Allah kepada Nabi, salawat malaikat kepada Nabi, dan salawat manusia kepada Nabi? Di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan makna salawat Allah kepada Kanjeng Nabi ialah air rahmah. Apa itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Allah bersalawat kepada Kanjeng Nabi tidak lain dan tidak bukan ialah menurunkan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad beserta umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa makna salawat malaikat kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Makna salawat malaikat kepada Kanjeng Nabi Muhammad ialah ayil maghfirah. Apa itu ayil maghfirah? Malaikat bersalawat kepada Kanjeng Nabi, memohonkan ampun kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa makna salawat kita selaku umatnya Nabi Muhammad bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Maknanya ialah aisyafa'ah. Apa itu bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah? Yakni memohon syafaat daripada Kanjeng besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti berbeda tidak ibu-ibu? Berbeda. Allah bersalawat menurunkan rahmat atau kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Malaikat bersalawat yakni memohonkan ampun kepada umat Nabi Muhammad, dan makhluk bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad
memohon syafaat kelak di hari akhir agar kita bisa dikumpulkan di surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan makhluknya atau hambanya naik haji, Allah pun tidak berhaji. Tapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bersalawat, maka Allah ikut pula bersalawat kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya salawat beriringkan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pejuang sejati, sang revolusioner Islam, pembawa bendera Allah, penegak kalimat li'ila kalimatillah. Maka jangan sampai putus kita selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tahu artinya ibu-ibu tahu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah di dalam kitab tafsir Yasin dijelaskan, saudara-saudara sekalian. Makna fadlun di situ memiliki arti Al-Qur'an. Sedangkan makna rahmat itu memiliki arti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah dengan keutamaanku dan dengan rahmatku ayil Muhammad, falyafrahu wa bidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kita semua dengan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena apa? Karena kita bahagia, kita senang dengan kehadiran baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu perkara yang lebih baik dari segala macam perkara yang dikumpulkan. Maka sekarang pertanyaannya, nikmat apa yang paling besar Allah berikan kepada kita, saudara-saudara sekalian? Apakah nikmat iman? Bukan. Apakah nikmat Islam? Juga bukan. Apakah nikmat takwa? Bukan juga. Apakah nikmat ihsan? Ternyata bukan juga. Terus apa nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita? Yakni hadirnya baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Karena apa, saudara-saudara? Apabila tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak mungkin kita kenal iman. Apabila tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak mungkin kenal Islam. Apabila tidak ada Nabi Muhammad, maka kita tidak mungkin kenal takwa. Apabila tidak kenal Nabi Muhammad, maka kita pun tidak akan tahu sholat. Berarti apa nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan, ialah hadirnya baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Durasinya berapa lama ini ibu-ibu? Mau sampai jam 12 mau? Mau nggak ibu-ibu? Kalau mau ibu-ibu aja ya sampai jam 12, saya sampai jam 11 aja ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasaihud Diniyah, di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan. Apa katanya? Di situ Nabi Adam alaihi salam iri kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan juga umatnya Nabi Muhammad.
Kata Nabi Adam apa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, aku iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Aku iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kata Allah, apa yang membuat kamu iri wahai Adam kepada umatnya Nabi Muhammad? Karena engkau memberikan 4 keutamaan kepada umat Nabi Muhammad, yang mana 4 keutamaan itu tidak engkau berikan kepada aku dan umat-umatku. Apa 4 keutamaan itu, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, Nabi Adam ketika berbuat salah dengan memakan buah khuldi, Allah turunkan di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tahu ibu-ibu? Bukan di Pulau Sibisi, bukan. Bukit Tursina itu adanya di India, tepatnya di pegunungan Himalaya. Allah turunkan Nabi Adam di pegunungan Himalaya. Dan kemudian Allah pisahkan Nabi Adam dengan Ibunda Hawa. Ibunda Hawa Allah turunkan di Jeddah. Sedangkan iblis Allah turunkan di Basrah. Kemudian baru kurang lebih selama kurun 450 tahun Nabi Adam dan Ibunda Hawa Allah pertemukan, yang kita kenal dengan Jabal Rahmah. Apa itu arti daripada Jabal Rahmah? Bukit kasih sayang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada umatnya Nabi Muhammad, apa itu? Yang pertama, ya Allah, yang membuat aku iri kepada umatnya Nabi Muhammad, ketika aku berbuat salah hanya sekali dengan memakan buah khuldi, kemudian engkau murka kepadaku, maka dari itu engkau turunkan aku di surga, turunkan aku dari surga, maka engkau menerima taubatku kurang lebih selama 450 tahun. Bu, Nabi Adam berbuat salah sekali, kemudian bertobat berkali-kali, baru diterima taubatnya kurang lebih selama 450 tahun. Nabi Adam seorang nabi. Sedangkan umat Nabi Muhammad berbuat salah sebanyak apapun, beribu-ribu kali pun, sehari bahkan tidak terhitung salahnya, dosanya, khilafnya. Ketika pagi berbuat salah, kemudian Allah membukakan hatinya untuk taubat, malamnya bertaubat, Allah langsung mengampuni taubat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam 450 tahun. Umat Nabi Muhammad pagi berbuat salah, malam meminta ampun, langsung Allah terima taubatnya. Itu yang pertama. Oh, jangan salah ibu-ibu, Nabi Adam pun itu diterima taubatnya karena apa? Karena berdoa membawa kalimat atau nama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi bihaqqi Muhammadin, wahai Tuhanku, dengan hak Muhammad. Kemudian Allah bertanya, wahai Adam, dari mana engkau tahu ada nama Nabi Muhammad? Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, kata Nabi Adam, tidak mungkin di surga ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana nama Muhammad itu bersanding dengan namamu. Berarti Muhammad itu ialah bukan makhluk sembarangan. Muhammad berarti makhluk yang berada di tempat spesial. Muhammad berarti ialah makhluk yang paling engkau cintai. Nabi Adam alaihissalam bertaubat kemudian berdoa itu dengan memakai atau dengan menjual nama Nabi Muhammad. Kalau tidak ada nama Nabi Muhammad, Nabi Adam tidak bakal diterima taubatnya, saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua apa, saudara-saudara? Yang kedua, wahai
ketika aku bermaksiat kepada engkau, engkau turunkan aku dari surga, kemudian engkau pisahkan aku dari orang yang paling aku cintai. Siapa Bu orang yang paling dicintai dengan Nabi Adam? Ibunda Hawa. Wahai Tuhanku, ketika aku berbuat kesalahan hanya sekali, engkau pisahkan aku dengan Ibunda Hawa. Sedangkan engkau tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad berbuat salah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai ribuan kali atau jutaan kali. Umat Nabi Muhammad tidak pernah dipisahkan oleh orang yang cintai. Ibu-ibu berbuat salah, berbuat dosa, dipisahkan nggak dengan suami ibu? Tidak. Ibu-ibu berbuat salah, dipisahkan nggak dengan anak-anak yang kita cintai? Tidak. Kita berbuat salah, dipisahkan nggak dengan keluarga kita juga? Tidak. Nabi Adam berbuat salah sekali, langsung dipisahkan dengan orang yang paling dicintai, yakni Ibunda Hawa. Dan baru dipertemukan kurang lebih sekurun waktunya selama 450 tahun. Ibu-ibu kuat nggak kalau misalkan nggak ketemu bapaknya, suaminya selama kurang lebih 2 jam, 3 jam sehari? Bu, kuat nggak Bu? Kuat. Pak, kuat katanya Pak. Besok jangan dinafkahin Pak. Berarti nggak peduli sama suaminya ini. Nabi Adam 450 tahun baru dipertemukan dengan Ibunda Hawa. Kita tidak pernah sekalipun dipisahkan oleh suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, keluarga dengan sanak saudaranya. Itu yang nomor 2 yang membuat Nabi Adam alaihi salam iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iklan dulu boleh? Saya izin minum dulu ya ibu-ibu. Terus ngajinya terus. Kurang semangat ini. Terus ngajinya ibu-ibu. Yang nomor 3. Apa yang membuat Nabi Adam alaihi salam iri kepada umatnya Nabi Muhammad? Wahai Tuhanku, kata Nabi Adam, aku ketika berbuat salah di surga itu dalam keadaan tertutup. Karena engkau murka dengan salahku, engkau turunkan aku ke bumi, tidak ada sehelai benang pun yang menutupi auratku. Itu kata Nabi Adam. Sedangkan kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad berbuat salah dalam keadaan tidak memakai baju, berbuat dosa dalam keadaan tidak memakai pakaian. Ketika selesai berbuat dosa, Allah tetap memberikan pakaian yang layak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, umat Nabi Muhammad berbuat salah, mohon maaf, berbuat zina dalam keadaan terbuka. Ketika selesai berbuat dosa, Allah tetap berikan pakaian yang layak. Nabi Adam alaihi salam berbuat salah sekali, di surga berbuat salahnya. Kemudian Allah turunkan ke bumi, tidak ada sehelai benang pun yang menutupi Nabi Adam dan juga Ibunda Hawa. Kira-kira bangga gak kita menjadi umat Nabi Muhammad? Bangga gak bapak-bapak? Yang nomor 4, apa yang membuat Nabi Adam alaihi salam iri kepada umatnya Nabi Muhammad? Yang nomor 4 ialah Nabi Adam berbuat salah di surga dengan memakan buah khuldi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala murka
maka Allah turunkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa dari surga ke dunia. Sedangkan umat daripada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat salah di dunia, ketika bertaubat memohon ampun kepada Allah, Allah akan memasukkan umat Nabi Muhammad ke surga. Nabi Adam alaihissalam berbuat salah di surga, diturunkan ke dunia. Umat Nabi Muhammad berbuat salah di dunia, kemudian bertaubat, maka Allah akan masukkan ke surga. Enak nggak kira-kira jadi umatnya Nabi Muhammad? Bangga nggak kita punya Nabi Muhammad? Seneng nggak kita kehadiran Nabi Muhammad di tengah-tengah kita? Insya Allah, jerih payah yang kita lakukan untuk memperingati PHBI atau dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kita ukir senyuman di wajahnya, dan kita semua menjadi umat-umat yang dicintai baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Apa bunyi hadisnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Bunyi hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfiru dzunuba wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Ini hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Imam Bukhari adalah Al-Imamul Muhaddisin. Artinya apa? Artinya hadis ini sahih. Apa hadis dari Abu Hurairah? Abu Hurairah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Demi Allah, kata Kanjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya aku setiap hari itu tidak terlepas membaca istighfar. Setiap hari aku tidak terlepas bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Nabi Muhammad, saudara-saudara, Nabi yang memang sudah digaransi oleh Allah, Nabi yang sudah jelas bakal masuk surga, itu setiap harinya tidak kurang dari 70 kali bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita hari ini udah taubat belum? Kita hari ini sudah istighfar belum? Bu, udah ngantuk belum, Bu? Udah ngantuk belum, Bu? Nabi Muhammad beristighfar dan bertaubat dalam satu hari tidak kurang sebanyak 70 kali. Bahkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Agur bin Yasar, Nabi Muhammad itu bertaubat dalam satu hari dan memohon ampun dalam satu hari itu sebanyak mi'ata marrah atau sebanyak 100 kali. Ini menguatkan argumentasi bahwasannya Nabi Muhammad dalam sehari tidak akan lepas untuk beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita yang setiap hari berbuat salah, yang setiap hari berbuat dosa, yang setiap hari berbuat khilaf, yang setiap hari senantiasa ada rasa iri, menggibah tetangganya, apakah setiap hari kita atau dalam satu hari kita telah beristighfar? Apakah dalam hari ini atau dalam satu hari kita telah bertaubat? Maka apabila jawabannya belum, ini menjadi alarm buat kita semua selaku hambanya Allah dan umatnya Nabi Muhammad. Apabila kita cinta dengan Nabi Muhammad, maka
kita harus senantiasa beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sampai kita dicap oleh Allah, jangan sampai kita dilegalkan atau dicap oleh Allah sebagai hamba yang sombong. Hamba yang sombong itu yang seperti apa? Hamba yang setiap hari tidak merasa bersalah, hamba yang setiap hari tidak pernah beristighfar, hamba yang setiap hari tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan pasca Isra dan Mi'raj ini kita semua kelak besok atau lusa senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Fathul Qarib Al-Imam Nawawi berkata, apa kata Imam Nawawi? At-taubatu minadz dzambi wajibatun. Kata Imam Nawawi. Nah, di sini nih banyak orang Serang sepertinya. Benar nggak ibu-ibu? Banyak orang Jaseng. Tahu Imam Nawawi? Tahu nggak bu? Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau itu diberikan gelar mujaddid dan salah satu pengajar di masanya, ngajar di Masjidil Haram. Apa kata Imam Nawawi bu? Kebanggaan kita orang Serang, karena kebetulan juga saya ini orang Serang. Almarhum abah saya tinggalnya di Cigading, Cilegon. Nama desanya Temugiring. Sedangkan umi saya tinggalnya di Menes, Labuan bu. Cuma lahir besar di sini. Orang tua merantau ke Kalianda, lahir saya besar di sini. Kata Imam Nawawi apa? At-taubatu minadz dzambi wajibatun. Bertaubat dari dosa itu hukumnya wajib. Qala ulama at-taubatu wajibatun. Ulama juga sepakat bertaubat itu hukumnya wajib. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ruh kita terlepas dari jasad, kita belum sempat bertaubat kepada Allah. Artinya apa bu? Kalau dalam kajian usul fikih itu, apabila kedudukan hukumnya wajib, maka ketika perkara yang wajib itu kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Apabila perkara wajib itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama bersepakat taubat itu hukumnya wajib. Maka niatkan hati kita mulai malam hari ini, segala macam kesalahan kita, segala macam hilaf kita, segala macam dosa kita itu senantiasa diampuni dan kita senantiasa dibukakan hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah tadi di awal saya bilang sambutan masyarakat Pulau Sibesi itu begitu ramah, begitu luar biasa. Maka doakan saya diberikan amanah baru kurang lebih 2 tahun ibu-ibu. Saya diminta untuk meneruskan perjuangan almarhum abah saya untuk menjadi pengasuh pondok pesantren Fakirur Rahmah. Di pondok itu khusus mengkaji tahfidzul Quran dan juga bahsul kutub atau membahas kitab kuning. Insya Allah sebelum Ramadan di tempat saya mau ada wisuda Fathul Qarib untuk anak-anak santri. Saya ingat tadi saya sambutannya disambut Masya Allah luar biasa dengan ibu-ibu, bahkan ibu kades tadi itu turun nyambut kami dan rombongan. Maka saya berpikir, apabila nanti ada masyarakat Pulau Sibesi yang ingin memesantrenkan anaknya, yang ingin menyekolahkan anaknya MTS, doakan saya, mudah-mudahan saya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada masyarakat Pulau Sibesi mesantren tempat saya gratiskan sampai dengan selesai. Amin Allahumma
Amin. Masih ada MTS saja, Bu. Kalau MA-nya belum atau SMA-nya. Dan doakan saya juga, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan lahir dan juga batin, diberikan istiqomah, diberikan kekuatan untuk senantiasa mensyiarkan agama Allah, untuk senantiasa menegakkan kalimat li'ila kalimatillah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apabila ada yang mampir ke Kalianda, mampir di gubuk saya, biar tahu di gubuk saya, biar tahu tempat saya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya teringat cerita daripada Habib Munzir bin Fuad al-Musawwa. Habib Munzir bin Fuad al-Musawwa ialah pimpinan Majlis Rasulullah. Majlis Rasulullah itu jamaah paling besar sedunia. Jamaah paling besar sedunia pengikutnya. Beliau wafat kurang lebih dalam umur 40 tahun, kurang bahkan. Habib Munzir bin Fuad al-Musawwa adalah pimpinan Majlis Rasulullah. Waktu itu di tahun baru, Habib Munzir beserta Majlis Rasulullah mengadakan acara. Acara apa? Acara memperingati tahun baru. Tahun baru Masehi. Yang mana tahun baru Masehi biasanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya, kegiatan-kegiatan yang tidak ada nilainya, kegiatan-kegiatan yang bahkan menjauhkan kita dengan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas acara, Habib Munzir dalam mimpinya setengah sadar dan juga tidak bertemu dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Habib Nabil al-Musawwa, kakak daripada Habib Munzir bin Fuad al-Musawwa. Apa kata Habib Munzir? Habib Munzir ketika selesai mengadakan acara malam tahun baru di Monas waktu itu, kondisinya juga sama, Bu, seperti ini. Hujan, rintik-rintik, bahkan gerimis. Apa kata Habib Munzir? Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpiku. Aku bertanya kepada Kanjeng Rasul, wahai Rasul, apakah engkau telah bahagia? Aku telah mengumpulkan jamaah-jamaahku. Aku telah mengumpulkan umat-umatku untuk duduk bersama, untuk memuja engkau, memuja Allah, tidak lain dan tidak bukan itu karena kecintaan aku kepada engkau, wahai Rasulullah. Pertanyaannya, wahai Rasul, apakah aku ada di hati engkau, wahai Rasul? Apa, Bu, jawaban Rasul? Tidak, wahai Munzir, yang ada di hati aku bukan engkau. Engkau nomor 2. Yang ada di hati aku dan yang paling aku banggakan siapa, Bu? Yang paling aku banggakan adalah panitia-panitia yang mengibarkan bendera, memasang umbul-umbul, menyiapkan makanan. Mereka yang 2 hari sebelumnya tidak tidur capek kehujanan. Jadi ibu-ibu yang tadi nyiapkan makan, panitia Kang Ustadz Hendrik dan kawan-kawan, jangan khawatir. Yang mendapatkan tempat spesial di hati Nabi Muhammad malam ini bukan saya, bukan siapa-siapa, bukan apa bapak-bapak yang ada di depan ini, bukan. Tapi yang mendapatkan tempat spesial di hati Kanjeng Nabi Muhammad ialah panitia yang masang taruh, yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan snack, itu untuk mensukseskan acara Isra wal Mi'raj. Jadi jangan berkecil hati panitia. Walaupun kita capek, niatkan semua capek kita, fisik kita, waktu kita, bahkan materi kita, itu semua karena cinta kita kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita pun yang hadir di tempat ini kebagian rasa cinta dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dikasih waktu sampai jam berapa, ibu-ibu? Jam 2, Bah. Masya Allah. Masih kuat, Bah? Masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika kita
menyoal tentang Isra wal Mi'raj, apa hadiah yang Allah berikan dari perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke puncaknya ke Sidratul Muntaha berbincang dengan Allah. Apa hadiah yang paling besar diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad atau kepada Nabi Muhammad? Hadiah daripada Isra wal Mi'raj ini ialah sholat 5 waktu. Hadiahnya sholat 5 waktu karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu pernah dikasih hadiah enggak sama suaminya? Pernah dikasih hadiah, Bu? Tanya sama suaminya, "Papa, engkau ini cinta aku enggak, Papa?" gitu. Kalau belum pernah dikasih hadiah berarti enggak cinta. Nabi Muhammad karena cinta, Allah cinta kepada Nabi Muhammad, Allah berikan hadiah salat 5 waktu. Pertanyaannya, ibu-ibu pernah nggak dikasih hadiah? Pernah, Bu? Yang nggak jawab berarti ini kasihan, nggak pernah dapat hadiah ini dari suaminya ini kayaknya. Kalau belum pernah minta, Papa kata Ustadz tadi itu bilang tanda cinta itu pemberian hadiah. Apabila engkau tidak memberikan aku hadiah berarti cintamu telah luntur, Papa. Kan gitu, Bu. Romantis dikit, kenapa, Bu? Walaupun udah tua harus tetap romantis. Nabi Muhammad diberikan hadiah oleh Allah yakni sholat 5 waktu. Artinya apa? Ketika hadiah itu diberikan kepada Nabi Muhammad, maka turunlah kepada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang nggak, Bu, kalau hadiah yang diberikan dijaga? Senang nggak, Bu? Kalau hadiah yang diberikan dijalankan, senang tidak? Ibu-ibu, bapak-bapak dapat hadiah dari orang yang dicintai, hadiah itu bakal dijaga nggak? Bakal dirawat nggak? Bakal dirawat. Terus pertanyaannya, apabila kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, apakah kita telah menjaga sholat kita? Apakah kita telah menjalankan hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya Nabi Muhammad? Dan insyaallah saya yakin orang-orang yang hadir di tempat ini senantiasa menjaga hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa sholat 5 waktu. Maka dari itu harapannya ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita tinggal untuk melakukan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah puncaknya ibadah. Sholat 5 waktu itu adalah hal pertama yang Allah tanyakan. Karena apa? Karena itu adalah wujud kecintaan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sudah selayaknya sholat itu kita jaga. Ya, kalau misalkan baru belajar sholat, yang penting jangan 5 waktu itu nggak ada namanya sholat. 1 waktu dulu nyicil. Karena yang namanya ibadah mah nggak bisa dipaksa. Loh, mana dasarnya, Gus? Mana dasarnya, Ustaz? Ibadah itu tidak dipaksa. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah dijelaskan, wattaqullaha haqqa tuqatih, kata Allah. Kemudian dimansuh dengan kalimat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, dengan sebenar-benarnya takwa itu seperti apa? Apakah seperti yang engkau lakukan kepada yang engkau jalankan? Apakah seperti itu sebenar-benarnya takwa? Apabila seperti yang engkau jalankan, wahai Rasul, kata para sahabat, aku ini tidak mampu, aku ini tidak kuat, kata para sahabat. Kemudian dimansuh dengan kalimat fattaqullaha mastata'tum. Apa itu artinya? Bertakwalah kalian dengan semampu kalian takwa. Maknanya apa, ibu-ibu sekalian? Ketika kita mulai mengenal Islam, ketika kita baru mempelajari Islam, bukan berarti kita menyepelekan ajaran Islam. Hari ini kita sholat 1 waktu, sholat zuhur. Besok meningkat lagi 2 waktu, sholat zuhur dan asar. Pelan-pelan.
Mudah-mudahan ketika kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita kelak akan berada di surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, di malam yang mulia kita kumpul ini ialah tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan, untuk membuat senang hati baginda agung Muhammad SAW. Maka sudah sepatutnya di malam Isra wal Mi'raj ini kita ambil ibrahnya, kita ambil hikmahnya. Jangan sampai selepas kita keluar dari acara ini, selepas kita meninggalkan tempat ini, tidak ada sedikit pun kalimat-kalimat thayyibah yang kita praktekkan di kemudian hari. Karena apa, Bu? Karena yang namanya agama, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Apabila kita mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, maka sudah sepatutnya kita menjalankan nasihat-nasihat itu. Dari siapapun orangnya yang berbicara, walaupun dari preman, walaupun dari perampok, ketika memberikan nasihat yang baik, ketika memberikan arahan yang baik, maka sudah selayaknya kita menjalankan nasihat tersebut. Karena itu bukti kita beragama dan bukti kita memang memiliki agama yang dapat kita jalankan. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya yakin seyakin-yakinnya, kenapa di awal saya hadarah? Karena di Pulau Sibesi ini, dengan saya kurang tahu dari kapan Pulau Sibesi ini ada, tapi yang saya yakin di Pulau Sibesi ini ada wali-wali yang menunggunya. Ada wali-wali Allah yang mendoakan agar Pulau Sibesi ini masyarakatnya nyaman, tentram dan juga aman, dan agar masyarakat Pulau Sibesi senantiasa terhindar dari bala dan juga cobaan. Maka saya yakin di awal kenapa saya hadarah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena saya nggak tahu di sini walinya itu siapa. Tapi keyakinan saya ada wali yang menunggu di Pulau Sibesi ini untuk mendoakan. Walaupun wali itu tidak masyhur, tidak kita kenal, minimal wali itu mastur, ditutup kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hadarah di Pulau Sibesi, hadarahlah kepada wali-wali Allah di Pulau Sibesi. Ila hadratin Nabil Mustafa, ila ruhi auliya Allahi fi hadzal makan. Karena saya yakin, kalau kata guru saya, Bu, apabila di satu tempat itu tidak ada walinya, tidak ada ulamanya, maka tempat itu akan cepat diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin, dengan penuh keyakinan Pulau Sibesi insya Allah ada wali, ada ulama besar yang tidak Allah buka kewaliannya, tapi Allah tutup kewaliannya untuk mendoakan masyarakat Pulau Sibesi. Karena apa? Karena la ya'lamul wali illal wali. Tidak akan mengetahui seorang itu wali apabila dia bukan wali. Saya ini bukan wali, Bu, tapi saya ini walimu murid. Tapi dengan penuh keyakinan, saya yakin di Pulau Sibesi ada wali yang mendoakan kita semua. Maka jangan sampai lepas ketika hadarah ibu-ibu berdoa kepada wali-wali Allah yang ada di tempat ini. Dan jangan sampai apabila ada tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka agama, ulama yang sedang berdakwah, jangan sampai sedikit pun ada rasa benci dalam hati kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Karena yakinlah, ketika kita mencintai ulama, ketika kita duduk bareng ulama, bersama ulama, ketika kita mencurahkan semua rasa cinta kita untuk ulama, apabila tidak anaknya, ya cucunya atau cicitnya kelak bisa menjadi ulama.
Pengen Bu anaknya jadi ulama? Pengen anaknya jadi kiai? Insya Allah ketika ibu-ibu mencintai ulama, mencintai kiai, mencintai tokoh agama, kelak di masa yang akan datang akan muncul ulama besar dari Pulau Sibesi. Amin Allahumma amin. Pengen gak Bu punya ulama besar dari Pulau Sibesi? Pengen gak Bu punya ulama yang masyhur dari Pulau Sibesi? Senantiasa mendoakan para ulama yang ada di Pulau Sibesi. Orang tua kita masih hidup, Abah Muhtar masih hidup, Pak Kades masih ada, Pak Sarmani, Abah Sarmani, Pak Ahyar masih hidup, tokoh-tokoh agama masih hidup. Kita doakan beliau-beliau semua, mudah-mudahan beliau panjang umur. Kita doakan beliau-beliau semua, mudah-mudahan beliau senantiasa dapat mengayomi kita, menuntun kita untuk tetap taqarrub ilallah, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam burdahnya, hadirin hadirat, dijelaskan. Apa kata beliau? Aku rindu kepada Nabi Muhammad dalam qasidahnya. Wahai Allah, aku rindu kepada Nabi Muhammad. Aku ingin masuk surga, wahai Allah. Kemudian ditanya sama Allah, wahai Habib Ali Al-Habsyi, kenapa engkau ingin masuk surga? Apakah karena di surga itu ada bidadari-bidadari? Apakah karena di surga itu semua keinginan itu terpenuhi? Apakah di surga itu karena bangunannya terbuat dari intan-intan permata? Wahai Allah, aku ingin masuk surga itu bukan karena bidadari-bidadari yang ada di dalam surga. Aku ingin masuk surga bukan karena intan permata yang menjadi bangunannya. Aku rindu masuk surga bukan karena semua yang akan aku dapatkan, tapi aku rindu masuk surga karena aku ingin bertemu dengan kekasihmu. Siapa itu? Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tidak ada hampa rasanya apabila surga itu tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa di malam hari ini, yang hadir di tempat ini ataupun yang mendengarkan ini, kita semua kelak mendapatkan syafaat Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena waktu menunjukkan pukul 10:30, mudah-mudahan acara kita ini dapat diambil hikmahnya. Mudah-mudahan acara kita ini dapat diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat, menjadi hamba yang senantiasa dicintai Nabi Muhammad dan dirindukan Nabi Muhammad untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, saya mohon ridho dan mohon ikhlas untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada satu hal yang lebih, itu tidak lain dan tidak bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengkaji ilmu nahwu sharaf, kalimat la itu dinamakan la linafyil jinsi. Apa itu la linafyil jinsi? La linafyil jinsi itu untuk meniadakan segala jenis. Jadi kita tidak mungkin sampai ke tempat ini apabila tidak Allah berikan kekuatan kepada kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahim kita bukan hanya di malam ini, di hari-hari berikutnya, di tahun-tahun berikutnya kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa dapat berjumpa kembali dalam rangka, dalam acara mengagungkan Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas sambutannya.
Mudah-mudahan segala macam jerih payah yang bapak-bapak serta panitia berikan untuk mensukseskan acara ini, Allah berikan pahala terbaik, Allah berikan balasan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, mohon ikhlas ridhonya. Tidak sopan rasanya kalau misalkan saya mengimami. Jadi bukan tanpa mengurangi rasa hormat. Tanpa mengurangi rasa hormat, insya Allah nanti yang doa sesepuh kita dari Desa Pulau Sibesi, Abah Mukhtar. Saya persilahkan Abah untuk doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وصحة في بدننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا وهون علينا في سكرات الموتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. اللهم اشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والفجأة واكشف عنا من البلاء والفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.